Halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau ajak kalian untuk ngobrolin GT T5 series. Ini adalah produk TWS yang menurut gue sih, gue buka-bukaan aja ya. Jujur menurut gue ini rekomen. Karena gue udah coba gitu. Gue kali ini coba sedikit beda. Gue nggak unboxing, tapi gue lebih kayak coba buka sendiri, terus gue coba pakai, dan gue coba kasih, biar gue bisa kasih review yang lebih jelas dari sisi user lah, karena menurut gue user experience itu, pengalaman pengguna itu kan penting. Jadi gue mau mastiin bahwa memang produk ini bagus atau enggak, dan gue akan share ke kalian. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari TWS, dari GT T5 series ini? Gue akan bagiin di video ini, tapi sebelum kita mulai videonya, simak dulu intro berikut. Oke, jadi GT T5 series ini seperti biasa, seperti banyak produk GT lainnya, itu punya packaging yang menurut gue premium. Dari sisi harga, ini maksudnya TWS berkualitas dengan fitur ANC ya, Auto Noise Cancellation. Itu nggak banyak yang punya kualitas bagus ini. Gue dari sekian TWS yang gue beli itu kan harganya ratusan ribu ya, sekitar 300, 200. Dan belum ada sih yang packagingnya sebagus ini sih. Gue bisa tunjukin ke kalian, itu kayak packaging dari Xiaomi itu kayak begini, tuh lihat. Packaging dari Baseus itu kayak begini doang gitu. Nah, sementara GT itu jual TWS juga, tapi packagingnya beda. Memang sih ini nggak auto noise cancellation, ini pun harga 300-200 ribuan yang ini, dan nggak auto noise cancellation, tapi kalian bisa lihat dari kualitas packagingnya itu memang beda gitu loh. Oke. Nah, ini GT T5 ini, GT ke T series ini ada 1-6 kalau sekarang. Tadi gue pikir T6 itu lebih bagus, tapi kayaknya nggak juga. Memang harganya lebih murah sih, tapi T5 ini lebih, kayaknya bisa dibilang dari versi T lainnya ini yang paling oke saat ini. Nah, gue udah sempat buka, tapi kita coba tour sedikit ya packagingnya gitu. Jadi depannya itu T5 series True Wireless Stereo. Terus ada open ear mode, dan ada IPX5 waterproof gitu loh. Jadi ini kalau kalian pakai untuk sekedar kayak olahraga, berkeringat gitu, ini nggak gampang bikin kotor gitu lah gitu. Nggak gampang cepat rusak lah karena air keringat atau mungkin karena gerimis hujan gitu kan. Ini bisa tahan, tapi jangan dipakai untuk berenang gitu. Open ear itu adalah, kalau kalian tahu open ear itu, dia ada jual open ear juga GT. Itu open ear yang kalau dipasang itu sebetulnya nggak nyumbat telinga kalian. Supaya tujuannya itu maksudnya supaya bisa dengerin suasana di sekitar gitu. Misal kalian lagi bersepeda, lagi di jalanan, jadi kalian tetap aware dengan jalanan. Nah, open ear ini adalah maksudnya, ini kan versi TWS yang nyumbat ke telinga, in ear gitu, tapi bisa seolah kayak nggak beneran buka telinga kalian sih, tapi dia kasih suara yang ada di luar itu masuk ke dalam. Nah, True Wireless Stereo, dan di belakangnya spesifikasinya 40 mAh itu dari bautnya, sementara case itu ada 400 mAh. Speaker 10 mm, dan speaker sensitivity. Terus input voltage-nya 5 volt, jadi sebaiknya kalau kalian mau mastiin baterainya itu nggak terlalu cepat rusak atau soak atau cepat drain gitu, kalian pastiin input untuk ke casnya itu nggak yang terlalu tinggi gitu. Ini 5 volt 1 ampere. Terus noise cancelling above min 22 decibel gitu, ngurangin noise cancellation itu min 22 decibel. Ya menurut gue ini cukup tinggi dibanding mungkin beberapa ANC lainnya gitu ya. Playtime bisa sampai 6 jam, dan kalau kalian pakai fitur ANC-nya bisa sekitar 5 jam. Jadi memang fitur ANC ini sepertinya makan energi juga. Wireless working range sekitar 10 meter, tapi sebaiknya sih kalau menurut gue jangan terlalu jauh dari device kalian yang connect Bluetooth-nya itu. Ini pakainya koneksinya pakai Bluetooth, itu device-nya kalau bisa jangan terlalu jauh, karena gue sempat pakai sebetulnya kayaknya nyampe 10 meter sih. Terus terang ini kayak mungkin 5 meteran aja udah habis itu. Suaranya udah agak turun gitu loh koneksinya, putus-putus. Charging time-nya itu sekitar 2 jam, dia udah USB Type-C, jadi make sure untuk kalian untuk nggak terlalu lama ngecasnya. Nah, kalau kalian punya plug Bardi itu yang bisa kalian kayak limit sampai 2 jam aja, itu lebih bagus tuh kayak gitu. Jadi bisa countdown supaya setelah 2 jam dia listriknya putus gitu loh, kalau kalian punya plug Bardi ya. Beratnya sekitar 3,5 gram.
untuk baterainya dan 35 gram untuk charging case-nya. Bluetooth-nya 5.0, Smart Touch Control, Voice Assistant, dia support untuk Voice Assistant manggil Google gitu. 60 jam standby, 4 jam talk time, dan Type-C, USB Type-C untuk chargingnya. Oke, packagingnya itu aja, dan cara bukanya itu dari sini. Dan ketika kalian buka, Active Noise Cancelling, support ambient sound, master slave width. Nah, langsung aja kita buka di sini ya. Dan ya, kalian dapat packagingnya itu seperti ini. Nggak dibalut sepenuhnya, tapi ya kira-kira seperti inilah. Nah, jadi menurut gua case-nya ini dia agak-agak doff, nggak glossy. Menurut gua bagus karena doff. Kenapa? Karena gua sempat beli yang glossy itu kayak ditaruh tas, keluar pakai sekian lama itu langsung kelihatan lecet-lecet banget. Sementara ini menurut gua nggak kelihatan gampang lecet sih. Mungkin memang ada sedikit bekas ketika kalian pegang. Dan tapi ini nggak bikin lecet gitu. Jadi menurut gue ini adalah finishing yang mungkin paling baik yang gue rasa saat ini gue sempat coba lihat di berbagai device ya. Gue lihat smartphone Redmi Note 10 Pro pun sekarang juga dia fitur glass di belakangnya itu nggak glossy. Meskipun glossy ya dia yang di 9 Pro itu juga cukup bagus ya, nggak lecet. Tapi yang ini dia 10 Pro itu juga doff kayak begini dan nggak lecet gitu. Nggak gampang lecet, nggak gampang kotor pun gampang dibersihin. Dan di bawahnya ada batsta cadangan. Ada yang kayak, ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede. Itu tergantung kalian prefernya suka yang ukuran apa. Terus ada kabel Type-C, tapi kalau kalian udah punya Type-C mungkin boleh nggak disimpan aja yang ini. Dan dia ada panduan penggunaan, kalian boleh baca, karena gue sempat baca ini juga untuk mastiin gue bisa maksimalin fitur-fitur yang ada di TWS ini. Karena dia punya fitur ANC, Auto Noise Cancellation, yang menurut gue harus bisa maksimalin gitu loh. Tapi kalau kalian nonton video ini, gue coba jelasin gitu. Jadi apa aja sih fitur yang ada di TWS ini. Oke, dari sisi desain, dia itu cukup digenggam, itu cukup nyaman menurut gue sih. Dia nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, cuma memang agak tebal. Jadi kalau kalian mau taruh di tas itu perlu ada slot kantong yang cukup sedikit gede gitu, bukan yang kayak flat gitu. Dan experience bukanya juga cukup nyaman menurut gue. Dia bunyinya kalian denger aja ya, kayak begini sih. Jadi agak memang ringkih dan plastik, nggak terlalu oke banget, nggak ada kayak kedapnya gitu. Tapi gue rasa mereka masih pakai magnet untuk ini, dan engselnya memang terasa agak ringkih. Dan charging Type-C ada di belakang sini. Charging stand baterainya 400 mAh dan inputnya 5 volt 1 ampere. Dia catat sampai bahkan di case-nya ini supaya mastiin kalian nggak lupa untuk cas itu jangan pakai yang berlebihan gitu loh. Oke, terus kita masuk ke dalam. Earbudnya ngambilnya itu emang agak susah, kalian harus megang ininya. Dan di sini ada bud karetnya, plug karetnya, dan itu aja sih. Dia nggak ada button karena ini versi touch. Dan ketika kalian sumbat ke telinga, menurut gua ini cukup bagus. Kenapa? Karena nggak terlalu menonjol, nggak terlalu norak gitu kelihatannya. Karena ada versi AirPod si Apple yang dia agak panjang gitu, jadi kesannya itu jadi kayak anting kalau dipakai di begini. Gue malas pakai AirPod untuk misal video call. Kenapa? Karena ketika gue pakai, seolah gue kayak ada anting gitu di sini, ada putih nonjol keluar gitu kan. Karena muka gue mungkin agak lebar juga ya. Dia malah nonjol keluar, bukannya ke dalam gitu. Jadi menurut gue itu nggak bagus dari sisi estetika. Tapi kalau ini secara estetika menurut gue bagus. Kalian bisa lihat, sangat tidak kentara gitu loh. Nah, balik ke case, di sini ada chargingnya gitu aja sih. Case-nya cuma gitu aja. Nah, sekarang kita sedikit bahas apa sih yang menarik dari TWS ini. Itu ada fungsi ANC-nya. Tapi sebelum kita ke sana, gue mungkin sedikit ceritain gimana pengalaman gue pakai ini. Jadi, ketika kalian pakai untuk pertama kali, pastiin untuk kalian
gue agak sempat bingung gimana sih. Gue pikir kan dia ada kayak plastik yang nutupin gitu. Terus gue coba connect itu gimana ya, kok nggak nyalanya, nggak bunyi, nggak nyala gitu kan. Ternyata untuk aktifin pertama kali kalian harus hold. Gue lupa dua-duanya atau salah satu aja yang gitu, kalian cukup pencet tahan hold sampai dia bunyi gitu. Dan itu artinya baru kalian bisa koneksiin. Ini ngedip-ngedip mungkin artinya dia lagi mencari koneksi ya. Dan menariknya di case-nya itu dia ada indikator baterainya. Jadi kalau kalian masih 4 ini berarti masih agak penuh. Bagus sih, gue pikir ada indikator semacam ini supaya kita bisa tahu baterainya itu udah mau habis atau belum gitu loh. Nah, ini baterainya masih 4. Nah, terus setelah itu gue bahas sensitivitasnya. Menurut gue ini touch ya, dia kan pakai fungsi touch ya, dia sensitif banget sih. Jadi kadang gue agak keganggu dengan ketika gue lagi mau mungkin pakai doang atau lagi mau cabut gitu loh. Itu totalnya dia kena sentuh dan musiknya jadi nge-pause gitu loh, jadi berhenti. Itu yang menurut gue agak kurang nyaman aja dari ini, sensitivitasnya terlalu sensitif. Tapi gue pikir ya karena dia touch, mau nggak mau kan harusnya sensitif ya. Tapi mungkin gue lebih suka kalau ada versi button aja gitu. Dan JT cukup confident ya, pede untuk kasih klaim garansi 2 tahun tukar baru. Gue nggak tahu segampang apa kalian bisa kalau rusak itu bisa tukar baru. Karena bisa kasih garansi 2 tahun berarti mereka cukup pede bahwa produk-produk itu punya kualitas yang baik dan mestinya nggak gampang rusak. Terus untuk pakai Google Assistant-nya kalian cukup tap 2 kali dan 1, 2 dan tap 3 kali untuk next, atau tap di sebelah kiri 3 kali untuk go back kalau lagi play lagu. Gue udah pakai juga untuk coba telepon dan ngangkat telepon itu cukup tap 1 kali. Untuk cancel nggak mau angkat teleponnya itu kalian cukup tutup itu tapnya 2 kali. Dan ketika gue pakai coba untuk telepon itu memang suaranya cukup jelas. Gue coba tanya yang gue menerima telepon gue itu gimana suaranya. Menurut dia sih cukup jelas banget gitu. Dan menurut gue cukup nyaman, jadi gue rasa ini bisa juga dipakai untuk teleponan gitu. Nah, menurut gue ini juga cukup smart. Kenapa? Karena fitur ANC-nya itu ketika kalian lepas satu telinga kalian masih pakai satu, dan kalian masukin ke dalam box, ini bisa fungsi ANC-nya bisa disable atau off gitu. Jadi kalian bisa dengar dengan suara yang nggak bisa ANC on lagi. Kecuali kalian pakai dua-duanya baru bisa aktifin fungsi ANC on-nya. Gue coba pakai untuk surround test juga, dia berfungsi baik karena ketika gue coba denger itu memang ada. Ketika suara di kanan, dia bunyi kanan aja, kiri itu agak belakang, agak depan gitu, atas bawah, itu dia berjalan dengan baik fungsi surround-nya. Dari sisi desain menurut gue ini bagus, karena dia minimalis, nggak gitu kelihatan norak gitu, nggak kelihatan kayak pakai anting banget, karena ketika banyak earbud lainnya gue pakai itu dia agak panjang-panjang, sementara ini nggak terlalu panjang. Jadi nggak terlalu norak, nggak terlalu kelihatan kalau kalian pakai earbud gitu di sini. Ya kan, nggak terlalu kelihatan gitu sama sekali ketika kalian pakai earbud di sini. Dan gue udah coba untuk pakai sambil bermotor juga. Kalau kalian bermotor tentu sebaiknya kalian nggak aktifin ANC on-nya. Tapi ketika kalian pakai bermotor, kalian bisa pakai mode open ear aja, karena memang supaya bisa ada suara sekitar, kalian bisa tetap aware gitu. Dan gue ketika pakai helm full face pun dia nggak sampai ngeganggu gitu, nggak sengaja ke touch atau apa gitu. Jadi benar-benar masih bisa kayak nyaman aja. Dan ya bagusnya kan deh kalau kalian pakai untuk bermotor daripada pakai versi kabel kan agak ribet aja gitu kan, ada kabel-kabel yang menggantung gitu. Nah, kalau pakai ini menurut gua ketika berkendara juga bisa nyaman, tapi pastiin open ear on gitu ya, pakai mode open ear. Terus untuk ganti modenya itu kalau kalian lihat keterangan dari YouTube channel JT itu dan video demonya ya, dia pakai 2 tangan untuk ganti modenya gitu, kayak ANC on, dia kan ada 3 mode, ANC off, ANC on, dan open ear. Kalau nggak salah default itu open ear, jadi ketika kalian pertama pakai dia atau ANC off kalau nggak salah. Jadi sebetulnya ini kayak tingkat kedapannya agak kurang aja kalau ketika di ANC off, sementara di ANC on itu tingkat kedapnya itu paling tinggi. Dan di open ear itu dia benar-benar kayak ngebuka banget. Dan gue udah coba, misalnya ketika gue ada ember isi air, terus gue coba buka kerannya kan bunyinya berisik banget. Ketika gue pakai open ear itu memang suaranya jadi jelas banget, dan ketika gue pakai ANC off, urutan gitu ya, open ear, ANC off, itu suaranya memang agak turun, tapi masih bisa dengar suara sekitar, dan ketika ANC on benar-benar suaranya udah beda banget, suara airnya itu kayak masih kedengeran tapi kecil banget dan kedengarannya beda gitu suaranya. Jadi benar-benar kayak dicoba untuk dikedapin suaranya. Jadi menurut gue ini fitur ANC-nya benar-benar auto noise cancellation yang nggak kaleng-kalengan lah menurut gue. Dan ketika kalian ganti modenya dari ANC off, ANC on, dan open ear mode, itu sebetulnya kalian nggak perlu 2 tangan, tapi cukup 1 aja, itu udah bisa ganti keduanya gitu. Jadi nggak perlu kayak kalian begini, itu sebetulnya antara kiri atau kanan kalian
hold tahan sampai kedengaran bunyi NC on atau NC off atau atau ting tong gitu kan, ting tong open ear. So dia nggak bilang open ear, dia bilangnya ting tong gitu, keluarnya bunyi begitu. Itu artinya ya udah berubah mode, tapi cukup satu tangan aja, nggak perlu dua tangan seperti yang didemoin kalau usah di channel YouTube JT, itu nggak perlu sebetulnya, gue udah coba. Nah di atas T5 itu ada T6, menurut gue entah itu lebih baru atau enggak, tapi dia keluar nggak lama atau mungkin barengan dengan versi T5 ini, tapi nggak berarti itu kayak lebih bagus sih, karena T5 ini sebetulnya dari banyak TWS dia yang lain itu yang paling mahal. Harga normalnya lebih dari 1 jutaan ya, tapi dia lagi promo di toko official, kalian biasa beli dengan harga cuma 700 ribuan atau 699 tepatnya, 600 ribuan atau 700 ribu kurang 1000. Jadi menurut gue ini setelah gue pakai, gue bisa bilang ini adalah rekomend banget open TWS dengan Active Noise Cancellation feature yang rekomend. Kenapa? Karena memang dia benar kasih NC beneran, enggak NC kaleng-kalengan, dan dari harga juga dia very best value for money banget kalau menurut gue, karena harganya nggak terlalu mahal, tapi kalian bisa dapetin kualitas ANC yang benar-benar ANC beneran gitu loh. Cuma yang sedikit gue agak sayangkan, mungkin dia masih belum ada fitur yang bisa connect lebih dari satu device, karena gue agak sering gonta-ganti device, dan gue agak repot aja ketika gue masih pakai, misalnya gue connectin ini ke HP, terus ketika gue udah nggak pakai di HP, gue lagi mau pindah ke laptop, dia masih connect ke HP-nya, jadi gue harus matiin dulu di HP Bluetooth gue, atau gue unpair, dan gue harus baru connect kemudian di laptop. Dan begitu juga sebaliknya, jadi harus bisa cuma connect ke satu device. Dan seandainya kalau gue rasa dia bisa kasih fitur bisa connect lebih dari satu device di masa depan, itu bisa jadi fitur yang bagus banget. Oh ya, sedikit tambahan, kalau gue sempat pakai ini misalnya tanpa dengerin musik, jadi kadang mungkin kalian lagi kerja di tempat yang di cafe gitu, dan dia agak berisik, dan kalian pengen ada suasana yang tenang gitu, banyak orang di sekitar, tapi sama sekali kedap gitu sore. Kalian bisa sumbat ini ketika kalian dan aktifin auto noise cancellation-nya, itu bisa kayak kalian pakai untuk tidur, atau mungkin bisa supaya nggak terlalu berisik aja sekitar, mungkin supaya lebih angkat fokus kalian, itu bisa juga. Jadi kalian bisa pakai ini buat sumbat telinga, nggak pakai musik, dan kalian aktifin active noise cancellation-nya, itu benar-benar bisa kasih efek kedap suara yang benar-benar nggak kaleng-kalengan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari JT-T5 series ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye!